Guys, seperti yang kita semua tahu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutamanya kita lihat nikel guys, yang menjadi bahan utama bagi menggerakkan kenderaan listrik. Dan semua kita tahu Indonesia memiliki cadangan nikel dunia sekitar 26% guys untuk dunia guys, dan menjadikan nikel sebagai motivasi untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kenderaan listrik. Dan apa yang kita lihat juga, meskipun guys kita lihat langkah-langkah positif telah pun diambil oleh pemerintah, tetapi masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel itu Info Awi Bisana dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Info Awi Bisana. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Hai teman-teman semuanya, Indonesia memang kaya dengan akan nikel, di mana ini merupakan bahan utama bagi sumber energi penggerak kendaraan listrik. Namun, apakah Indonesia bisa memproduksi mobil listrik sendiri? Adakah bisa guys ya? Menurut Kementerian BUMN, mengungkapkan bahwa cadangan nikel dunia sekitar 26%-nya berasal dari Indonesia. Hal itu merupakan motivasi Indonesia untuk memiliki mimpi bisa menjadi raja kendaraan listrik. Namun apakah bisa Indonesia memproduksi mobil sendiri? Kembali lagi ke pertanyaannya bro. Jika berdasarkan investasi asing dan memakai merek asing, Indonesia sudah lama menjawab hal itu. Bahkan ada dua merek mobil asing yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia melalui PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau PT HMMA. Meresmikan pabrik pertamanya di Asia Tenggara yang sebentar guys, saya baru tahu ya guys, iaitu Hyundai Motor Company ni sudah lama di Indonesia guys ya. Ya, saya baru tahu, benar saya baru tahu. Sebenarnya saya ingatkan dia di Korea saja, rupanya dia ada pabriknya di Indonesia guys ya, iaitu pabrik mobil listriknya. Wow, baru artinya kalau Tesla tidak membuat pabriknya di Indonesia pun tidak apa-apa, kerana sudah banyak pabrik-pabrik daripada negara lain untuk mobil listrik dibangun di Indonesia guys ya. Memang luar biasa sekali. Okey, kita lanjut ya. Lokasi di Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat pada tahun 2020 yang lalu. Nilai investasi yang dilakukan oleh Hyundai ke Indonesia totalnya sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara 22,7 triliun rupiah. Di mana 1 juta US dollar untuk membangun baterai sel dan 60 juta US dollar untuk pembangunan baterai pack. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas 77,7 hektar. Pabrik tersebut nantinya menjadi pusat manufaktur Hyundai di kawasan ASEAN. Pabrik tersebut berkapasitas produksi tahunannya mencapai 250.000 unit. Sebentar guys. Setahun dia punya produksi saja 250.000 unit ya. Pabriknya yang ada di Indonesia ini untuk Hyundai punya ya. Guys, saya sebenarnya baru tahu ya, iaitu mobil listrik Hyundai ni ada di Indonesia. Yang saya tahu sebelum ini adalah Toyota, Honda, apa lagi ya? Boleh sambung di bawah komentar guys, apa lagi mobil-mobil pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ya. Tapi yang untuk listrik ni, ini yang saya baru tahu, Hyundai sudah ada lama di Indonesia, tahun 2020 lagi sudah ada ya. Betul-betul ketinggalan dah saya guys. Okey, kita lanjutlah. Pabrik ini sebelumnya ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2023 dan mulai produksi nih pada tahun 2024. Namun, semua proses justru lebih cepat dari target. Bahkan Presiden Hyundai Motor ASEAN, Yong Tak Lee, sorry kalau salah membaca ya, mengungkapkan sekitar 50% mobil yang diproduksi di Indonesia sudah dipasarkan ke 78 negara. Lee juga mengatakan sejak beroperasi pada tahun 2022 yang lalu, Hyundai sudah memproduksi mobil SUV-nya yaitu kereta, kemudian memproduksi mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Selain itu, Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama Indonesia yang melokalisasi dan dipilih sebagai kendaraan resmi di acara G20 di Bali tahun lalu. Benar. Tahun ini, baru saya ingat ya, Hyundai ini ada untuk di acara G20 ya guys ya. Betul lah guys. Saya pun baru tahu. Saya baru ingat ya, sebenarnya baru ingat ya. Okey, yang Hyundai ini mobil listriknya digunakan untuk dalam acara ataupun KTT G20. Hyundai menargetkan bisa menjual sampai 10.000 unit mobil, meski angka itu bisa juga bertambah dengan seiring permintaan pasar.
Tahun depan PT HMMI Wow. berencana memproduksi mobil listrik yang lebih beragam nih. Salah satunya dengan menghadirkan tipe-tipe mobil Hyundai yang ada di Korea Selatan saat ini untuk diproduksi juga di Indonesia. Ya. Hyundai juga menargetkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, mobil listriknya yang diproduksi di Indonesia meningkat hingga 60%. Wow. Usai pabrik baterai sistem yang sedang mereka bangun di Cikarang beroperasi. Dan ini juga sesuai harapan pemerintah Indonesia. Yang kedua ada pabrik PT SGMW Motor Indonesia atau ada Wuling lagi? Motor yang berlokasi di Oh. Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik Oh. ini juga resmi dijadikan basis produksi mobil listrik REV. Tidak berhenti di model tersebut. Wuling juga berencana memodel mobil listrik lainnya Ya. di pabrik seluas 60 hektar tersebut. Oh, bukan sahaja Hyundai ya guys ya. Saya baru tahu Wuling ya. Wuling ni daripada China guys. Betul guys. Kalau salah maafkan saya guys. Kalau ada yang salah saya cakap tu koreksi saja di bawah komentar guys ya. Wuling ni adalah satu brand daripada jenama China ya guys ya. Pun pabriknya di Indonesia juga untuk mobil listriknya ya. Oh. Jadi saya rasa tiada masalah lah untuk Indonesia kalau tiada Tesla pun tidak apa. Yang penting banyak lagi negara-negara lain sudah membuat pabrik mobil listrik mereka di Indonesia. Itu sebenarnya sudah cukup menguntungkan untuk Indonesia guys ya. Okey, kita lanjutlah. Kita lihat ya. Wuling Motor Indonesia melakukan gebrakan dengan memperkenalkan mobil listrik pertamanya di Indonesia yaitu REV. Mobil listrik mungil kecil, tersebut tapi dibuat di Indonesia cantik, cute untuk masyarakat Indonesia dan diekspor ke berbagai negara. Dengan Comel, estimasi harga comel. sekitar 250 juta hingga 300 juta, Wow. Wuling REV jadi mobil listrik Bisa termurah lalui atas di air. Indonesia saat ini dibandingkan mobil listrik baterai buatan pabrik Jepang dan Korea Selatan. Brand dan Marketing Direktur Wuling Motor, Dian Asmahani menjelaskan, REV akan diproduksi sebanyak 10.000 unit Oh, bukan setiap China tahunnya. ya. Maaf saya Dan guys. juga Maaf tidak saya. menutup Saya tidak tahu. kemungkinan kapasitas produksinya akan bertambah sesuai dengan permintaan pasar. Pembangunan pabrik mobil Wuling di Indonesia melibatkan investasi sekitar 700 juta US dollar dan beroperasi untuk produksi massal sejak 11 Juli 2017 yang lalu. Jadi, salah kaprah nih jika ada yang menilai Indonesia mengharapkan Tesla berinvestasi di Indonesia hanya karena ingin ada pabrik mobil listrik di Indonesia. Indonesia menginginkan Tesla itu merupakan ikon mobil listrik dunia, teman-teman. Dan mahkota itu juga ingin dimiliki Indonesia. Selain Mahkota itu Tesla, ya. sebenarnya juga ada BYD yang mempunyai mahkota itu. Maka dari itu nih, Indonesia saat ini terus merayu BYD berinvestasi di Indonesia. Karena ada kabar nih pada minggu yang lalu mereka batal berinvestasi di India. Kembali ke pertanyaannya, jika pertanyaannya apakah Indonesia mampu memproduksi mobil listrik dengan merek sendiri, adakah pasti mampu? teman-teman sudah bisa menjawab. Lantas, Pasti. apakah pemerintah diam saja selama ini? Tentu tidak dong. Ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, bahwa selama ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis. Yang pertama dimulai dengan membangun ekosistem baterai mobil listrik. Karena hal ini merupakan hal yang paling pokok atau yang paling pokok. utama. Benar. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan atau Menko Marves, Bapak Septian Haryoseto, mengatakan bahwa Indonesia telah mempersiapkan mulai dari sektor hulu, pemurnian hingga hilir, sampai bisa memproduksi baterai EV. Dari sisi pertambangan, Indonesia sudah memiliki sejumlah komoditas tambang yang merupakan bahan baku baterai EV, antara lain nih, seperti nikel, kobalt, mangan, tembaga, dan banyak, aluminium. Ya. Sektor hulu misalnya yang kita miliki nih ya, kita sudah punya PT Indonesia Morowali Industrial Park atau Sudah IMIP. ada. Yang kedua ada PT sudah Vale ada. Indonesia, PT Aneka Tambang TBK, banyak PT ya. Bintang 8 Mineral, Banyak, PT Makmur, Lestari Primatama, dan PT Citra Silika Malawa. Sedangkan di sektor pemurnian dan pemprosesan melalui smelter, Indonesia sudah memiliki fasilitas pemprosesan menjadi MPH, Nickel Pig Iron, Ferronikel, dan Sulfuric Exit. Kita di sini memiliki PT Aneka Tambang. Kita juga Ya, memiliki banyak PT PT, Vale, ada apa. juga PT Gunbuster Nickel Industry, PT PT Nickel Halmahera ya. Persada Legend, PT UD Nickel Alloy Indonesia, PT Banyak. Wixiang Nickel Indonesia, Wow. KMB, PT Huey Nickel Cobalt, dan Ya, lain-lain. banyak.
dan di sektor hilir untuk bahan separator, elektrolit, dan aluminium foil ada PT Halmahera Persada Legend, dan yang baru masuk nih beberapa bulan yang lalu, yakni BTR New Material Group Co. Ltd. Dengan ini, lengkap sudah ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia. Dan kita sebenarnya sudah bisa membangun 100% baterai listrik di Indonesia, teman-teman. Maka dari itu, pemerintah menargetkan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa mandiri dalam ekosistem baterai mobil listrik tergantung BTR New Material Co. Ltd. Karena saat ini hanya kurang 1 komponen saja untuk membangun ekosistem baterai listrik ini menjadi sempurna. Dan bahan itu ada di pabrik BTR yang saat ini sedang dibangun. Apakah semua ini membuat pemerintah Indonesia puas? Ya enggak lah teman-teman. Kita ini betul-betul serius bro dalam hilirisasi semua sektor termasuk mobil listrik. Ekosistem baterai sudah terbangun. Tinggal bagaimana cara membangun mobil listrik dan manajemen yang baik. Ingat bro, bukan hanya sekedar mobil listrik tapi juga manajemennya. Kalau cuma membangun mobil listrik, kita sudah bisa membuat sejak tahun 2004. Jangan salah loh. Jadi 2004. konyol atau minim 2004 lagi sebenarnya Indonesia sudah bisa bangun mobil listrik sendiri guys ya. Ya, kerana kita lihat di situ tadi kan barang-barang mentahnya semua ada di dalam Indonesia ya guys ya. Dan saya pun baru tahu sebenarnya banyak rupanya sudah pabrik-pabrik mobil listrik yang ada di Indonesia ya. Saya ni ketinggalan lah guys. Dan tadi yang yang satu tadi rupanya itu adalah Jepang ke ataupun China guys. Itu Wuling. Teman-teman boleh komen di bawah komentar ya. Saya memang tidak tahu guys. Okey, kita lanjut. Terasi lah kalau ada yang beranggapan SDM kita itu rendah. Ada 7C, Gendis, Selo, mobil anak bangsa, Evina, Evinan. Nah, semua itu buatan anak bangsa tanpa campur tangan asing sama sekali loh. Namun yang sulit itu manajemennya bro. Apakah yakin nantinya kalau diproduksi massal bisa laku keras? Lihat saja tuh gesit, masih minim tuh di jalan terutama di luar Pulau Jawa nih. Padahal motor listrik ini sudah diekspor ke beberapa negara seperti Nepal, Australia, dan Afrika. Tapi masyarakat kita sendiri masih memilih merek asing. Makanya nih, jangan heran Presiden Jokowi membatalkan proyek mobil SMK. Ya, salah satu alasannya ini bro, karena belum mempunyai pengalaman manajemen dalam hal mobil, terlebih produk baru seperti mobil listrik. Maka dari itu, pemerintah mengelontarkan dana sebesar 139,1 triliun dalam program LPDP. Program ini tujuannya untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas terbaik di luar negeri hingga program S3. Salah satu negara tujuannya yakni Cina. Di sana, putra-putri terbaik bangsa akan diberi kesempatan untuk menimba ilmu hingga menjadi tenaga ahli di metalurgi, nikel dan kobalt untuk ekosistem mobil listrik sekaligus baterainya di Indonesia bro. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bro dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa optimis, karena optimisme itu adalah kunci untuk mencapai mimpi kita bro. Benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Okey guys, seperti yang semua kita sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik di masa depan guys. Dan apa yang kita lihat dari dukungan pemerintah iaitu upaya keras industri dan semangat inovasi telah membawa Indonesia lebih dekat untuk menuju kemandirian dalam produksi mobil listrik ya. Dan apa yang kita lihat juga, meskipun tantangan masih ada, semangat untuk Indonesia mencipta masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan tetap membara guys. Dan semua kita tahu juga Indonesia punya cadangan nikel dunia sekitar 26%, dan inilah yang memberi motivasi kepada Indonesia langkah besar untuk menuju kemandirian dalam industri kenderaan listrik. Dan guys, sebenarnya saya pun baru tahu guys ya, iaitu pabrik Hyundai adalah Motor Manufacturing Indonesia atau kita sebut HMM di Delta Mas Cikarang, Jawa Barat guys, yang diresmikan pada tahun 2020 dengan investasi sebanyak 1,5 miliar US dollar menjadi contohnya
nyata ya guys. Begitu juga kita lihat iaitu Wuling, motor Indonesia di Cikarang yang memproduksi mobil listrik R1V dengan harga terjangkau yang dikatakan, dan inilah yang memperkuatkan komitmen Indonesia menuju masa depan hijau dan berkelanjutan. Dan di mana juga guys kita lihat iaitu pemerintah juga mendukung kuat ya dengan ekosistem iaitu bateri mobil listrik dan pendidikan ahli metalurgi nikel dan langkah-langkah strategis lainnya. Dan meskipun tantangan masih ada, kita lihat semangat dan kerja keras Indonesia untuk meraih iaitu kemandirian dalam memproduksi mobil listrik patut diacungi jempol guys. Kerana apa saya bilang begitu? Kerana kita lihat Indonesia sebenarnya sangat mampu untuk membuat mobil listrik ataupun pabrik mobil listriknya sendiri, dan itulah pendapat peribadi daripada saya sendiri. Jadi guys, apakah pendapat anda dan bagaimana pandangan anda? Teman-teman boleh komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.